Pustaka saja atau sudah pernah ke Jogja Library Center juga? Jogja Library Center juga sudah ya. Berarti harus ngerti. Oke, slide selanjutnya Mas. Nah, tujuan dari kegiatan pada pagi hari ini, siang hari ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 terkait dengan perpustakaan, bahwa perpustakaan sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan. Jadi ini beberapa terlihat dari pelayanan yang kami-nya di sini ada beberapa pelayanan yang selain pendidikan tadi sudah ada di video, juga ada yang terkait dengan wahana rekreasi juga ya. Kemudian perpustakaan saat ini harus dikembangkan menjadi tempat yang nyaman bagi masyarakat untuk menemukan inspirasi guna meningkatkan literasi dan kesejahteraannya. So kami juga membangun gedung ini sebagus mungkin ya, termasuk di ruangan ini audiovisual itu untuk membuat nyaman. Next. Nah, ini sedikit profil dari Balai Layanan Perpustakaan. Jadi Balai Layanan Perpustakaan ini adalah unit pelaksana teknis ya, UPT dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Pergub DIY nomor 73 tahun 2023. Jadi Balai Layanan Perpustakaan ini khusus mengurusi tentang layanan perpustakaan saja. Ada beberapa bidang lain yang terkait dengan perpustakaan, ada namanya PBPI, bidang pengolahan bahan pustaka dan informasi, ada satu lagi P2P, pembinaan dan pengembangan perpustakaan. Itu dua-duanya ada di gedung sebelah ini selatan ya, selatan. Ikut dengan induknya Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Jadi yang di depan sini di Geraha Pustaka ini khusus untuk layanan perpustakaan. Lanjut. Nah, ini ada beberapa informasi terkait dengan lokasi Balai Layanan Perpustakaan. Jadi kami selain di Geraha Pustaka ada dua lokasi lain. Yang pertama di sini Geraha Pustaka, kemudian yang kedua ada di Jogja Library Center di Jalan Malioboro. Kemudian yang terakhir ada unit rumah belajar modern. Ini ada di Sewon, Bantul. Jadi untuk rumah belajar modern ini adalah perpustakaan aktivasi ya. Jadi beberapa kegiatan itu sering diadakan di sana. Lanjut. Nah, selain layanan perpustakaan yang ada di 3 lokasi tadi, kami juga melaksanakan layanan kami namakan layanan ekstensi ya. Jadi layanan ini semacam layanan jemput bola untuk masyarakat yang memang tidak bisa secara langsung ke 3 lokasi tadi. Yang pertama kita ada layanan perpustakaan digital di Jogja. Jadi teman-teman kalau HP-nya Android ya, ini silakan bisa cek di Play Store. Kami ada aplikasi namanya iJogja. iJogja ini layanan e-book milik Balai Layanan Perpustakaan. Di sana sudah ada sekitar lebih dari 10.000 kopi judul dari berbagai penerbit yang bisa teman-teman manfaatkan secara gratis. Kemudian yang kedua ada sistem perpustakaan terpadu Jogja Library for All atau disingkat sebagai JLIBA. Ini layanan kami kolaborasi dengan perpustakaan, berbagai perpustakaan di daerah istimewa Yogyakarta. Ada perpustakaan perguruan tinggi, ada perpustakaan khusus, perpustakaan umum, perpustakaan sekolah yang tergabung dalam satu portal di Jogja
lib.jogjaprof.go.id. Jadi di sana menyediakan katalog bersama, kemudian bisa silang kunjung dan juga silang pinjam antar perpustakaan. Jadi misal di bukunya di sini nggak ada, bisa pinjam ke UGM, bisa pinjam ke UNY, bisa pinjam ke Amikom, bisa pinjam ke UII dan lain-lain. Nah, itu secara gratis juga kami menyediakan petugas pengantaran. Kemudian yang selanjutnya kita juga ada layanan perpustakaan keliling biasa gitu. Layanan perpustakaan keliling ini kami hadir 5 kabupaten kota yang ada di daerah istimewa Yogyakarta sampai pantai juga. Kita layanannya dari Selasa sampai dengan hari Jumat untuk tahun ini. Tahun sebelumnya bisa sampai Minggu gitu. Kemudian ada layanan paket buku. Layanan paket buku ini adalah salah satu layanan kami untuk instansi-instansi yang di sana itu sifatnya orang-orangnya itu tidak bisa datang langsung ke perpustakaan. Misal contoh, kita hadir di hutan, kita hadir di pondok pesantren yang secara fisik maupun waktu tidak memungkinkan, misal warga binaannya itu kan tidak mungkin untuk datang langsung ke sini. Kita kirimkan sejumlah koleksi ke sana, kemudian buku-buku ini dikelola oleh tugas yang ada di sana untuk dilayangkan ke warga binaan, ke teman-teman yang ada di pondok pesantren yang nanti secara berkala bisa 2 bulan, 3 bulan gitu nanti kita rolling bukunya gitu ya. Jadi bisa berganti-ganti seperti itu. Itu salah satu untuk membantu teman-teman yang di sana untuk mendapatkan informasi gitu. Kemudian yang selanjutnya ada layanan pojok baca. Ini juga kami hadir untuk tahun ini ada di 10 atau 11 lokasi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Ada beberapa ada di Kamsat, ada beberapa yang di perguruan di pengadilan negeri, ada yang di mana lagi ya? Rumah sakit, beberapa yang di rumah sakit di Sarjito itu pojok baca digital. Jadi kita menyediakan buku sekaligus perangkatnya, komputer, kemudian meja, kursi dan lain-lain. Kemudian layanan delivery order untuk pemustaka istimewa. Ini kenapa di merah? Ini karena untuk tahun ini layanan ini sementara belum dilaksanakan kembali karena memang keterbatasan SDM kami. Jadi di tahun-tahun sebelumnya layanan delivery order ini memang khusus kami tujukan kepada pemustaka istimewa. Kami menyebutnya pemustaka istimewa ya. Pemustaka istimewa ini mereka yang sudah secara syarat itu sudah memenuhi, yaitu yang pertama lansia, ada yang disabilitas, kemudian ada lagi siswa dan mahasiswa yang berprestasi, kemudian ada lagi ASN Pemda DIY, kemudian yang terakhir adalah pemustaka sudah terdaftar selama minimal 2 tahun lebih. Nah itu bisa mengusulkan untuk menjadi pemustaka istimewa. Kemudian nanti ada layanan delivery order. Nah, ini tinggal pesan saja, buku kita antarkan ke rumah mereka masing-masing seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah layanan perpustakaan elektronik melalui aplikasi Sioja. Jadi ini juga sama, layanan Sioja juga ada di Play Store, bisa teman-teman cek. Di sana komplit ya, ada katalog. Kemudian pemesanan juga ada di sana, termasuk yang layanan delivery order itu juga
harus datang langsung ke perpustakaan sini, teman-teman bisa melihat koleksi-koleksi apa saja yang ada di Geraha Taman Pustaka, Balai Perpustakaan melalui aplikasi Si Jogja. Lanjut. Nah, ini ada beberapa fasilitas yang ada di Gedung Geraha Taman Pustaka, ya, bisa dibaca yang kita di Geraha Taman Pustaka ini ada total 3 lantai, lantai dasar, lantai 1 dan lantai 2. Kita berada di lantai 2. Ada nanti koleksi langka, koleksi digital, koleksi apalagi majalah dan koran ini sekarang sementara ada di lantai 1 ya. Kemudian ada ruang seminar, ada ruang audiovisual di sini. Kemudian yang lantai 1 tadi teman-teman setelah turun dari bis tadi masuk ke lobi, nah itu lantai 1 ada front desk, ada koleksi umum. Ini biasanya yang paling banyak dikunjungi masyarakat ya, karena di layanan koleksi umum ini buku-buku bisa dipinjamkan. Ada koleksi braille dan lain-lain. Kemudian yang di lantai dasar itu memang kami khususkan untuk layanan khusus untuk anak-anak. Ada ruang koleksi anak, ada ruang koleksi bermain, ada ruang musik, ada ruang mendongeng. Nah, ruang mendongeng ini kami adakan sesi dongeng setiap hari ini sesuai jam layanan, itu 2 sesi itu setiap hari, jadi jam 10.30 dan 13 gitu. Dengan pendongeng-pendongeng yang ada di Balai Perpustakaan. Kami juga bekerja sama dengan komunitas-komunitas dongeng. Ada Red Load Jogja, itu juga setiap Selasa kalau nggak salah itu juga membantu untuk layanan dongeng yang ada di lantai dasar, dan itu juga pengunjungnya juga lumayan banyak, terutama anak-anak ya. Kemudian ada skop 6 dimensi. Nah, ini tadi sudah ada di video juga ya. Ada yang sudah pernah naik 6 dimensi? Belum? Ya, nanti kalau ada waktu bisa dicoba. Tapi untuk layanan 6 dimensi ini kami ada perda retribusi ya. Jadi untuk umum itu kami kenakan 20.000 ya Mas ya, untuk umum ya. Untuk mahasiswa pelajar itu 10.000 rupiah untuk sekali naik gitu ya. Jadi di sana film-filmnya ada lumayan banyak, termasuk juga yang terakhir kita memproduksi video 6 dimensi, film 6 dimensi terkait dengan keistimewaan Jogja. Kemudian ada juga fasilitas-fasilitas yang lain. Lanjut. Nah, ini lagi 22 jenis layanan perpustakaan. Jadi per tahun 2025 kami ada kurang lebih sekitar 22 jenis layanan perpustakaan. Bisa dibaca sendiri lantai nomor 1 sampai dengan nomor 22. Kami juga yang terakhir menyediakan layanan co-working space tadi di sebelah kiri dari lobi ya. Itu buka setiap hari Senin sampai dengan Minggu mulai jam 8 sampai jam 10 ya, 10 malam. Jadi teman-teman kalau mampir ke sini bingung mau ngapain, mau nugas dan lain-lain gitu ya, kami sediakan co-working space di sana. Boleh bawa laptop, boleh bawa makanan dan lain-lain, kerja skripsi dan lain-lain bisa di sana. Lanjut. Nah, ini jam buka layanan kami di Balai Perpustakaan. Kita saat ini sedang trial ya.
uji coba, masa uji coba dimulai dari hari Senin kemarin. Kita mencoba buka Selasa sampai dengan Minggu. Yang sebelumnya kita buka hanya dari Senin sampai dengan Sabtu. Kemudian karena banyak saran dan usulan dari masyarakat ya untuk buka Minggu, karena memang Minggu ini kan libur, bisa digunakan untuk main-main ke sini ya pada saat liburan. Jadi kami mencoba 2 minggu ini sampai dengan tanggal berapa ya? 19 itu kami coba buka mulai Selasa sampai dengan Minggu dari jam 8 sampai jam 15.30. Ini khusus untuk layanan-layanan selain tadi co-working space ya. Khusus co-working space dari jam 8 sampai dengan jam 10 malam, buka setiap hari kecuali hari besar gitu. Untuk Jumat kami buka dari jam 9 karena kita ada agenda olahraga, kemudian ada kerja bakti juga dan lain-lain. Kemudian hari Senin libur, kemudian libur nasional dan cuti bersama itu juga libur. Lanjut. Nah, ini pendaftaran anggota. Jadi pendaftaran anggota ini sekarang kami alihkan melalui aplikasi tadi, namanya aplikasi Sioja. Jadi tidak perlu datang ke sini ya, cukup lewat HP saja pendaftaran. Kemudian nanti dari petugas kami akan ada yang verifikasi ya. Jika sudah diverifikasi, otomatis teman-teman sudah menjadi anggota perpustakaan di Balai Latihan Perpustakaan. Nah, keuntungannya jadi anggota di sini, teman-teman bisa meminjam buku yang ada di sini. Kalau nggak jadi anggota boleh masuk, cuma nggak bisa pinjam. Masa peminjaman 7 hari, maksimal buku yang boleh dipinjam 2 buku, 1 periode peminjaman, dan bisa diperpanjang lagi selama 7 hari lagi. Jadi sebenarnya total ada 14 hari untuk peminjam buku. Seperti itu. Next. Nah, ini sepatu Joliva tadi sudah sedikit kami sampaikan. Sepatu Joliva ini adalah kolaborasi dengan perpustakaan di daerah istimewa Yogyakarta. Kami menyediakan portal jogselib.com ini, teman-teman bisa cek juga di sana ada katalog dari berbagai macam perpustakaan yang sudah tergabung. Jadi tidak perlu ngecek satu-satu gitu ya, di webnya UGM, di webnya UMY, di webnya Balai Bahasa dan lain-lain. Jadi cukup masuk di sini, teman-teman bisa lihat koleksi ini ada di mana saja dan bisa dipinjam, diantar melalui layanan delivery service. Lanjut. Nah, ini ada di Jogja tadi juga sudah sedikit kami sampaikan. Jogja ini layanan e-book kami bisa dimanfaatkan secara gratis ya. Nanti untuk peminjaman 3 hari sepertinya, 3 hari untuk 2 buku. Jadi ketika teman-teman pinjam, nanti bukunya otomatis langsung ada di HP teman-teman sekalian. Jadi ketika nanti sudah 3 hari, filenya akan hilang sendiri. Itu salah satu fitur namanya DRM, Digital Rights Management. Jadi perlindungan hak cipta ya. Jadi ketika sudah dipinjam itu hanya bisa dibaca, nggak bisa di screenshot, nggak bisa di download, dan akan hilang sendiri nanti ketika masa peminjaman sudah selesai. Lanjut. Nah, ini juga tadi juga beberapa sudah kami sampaikan. Aplikasi Sioja ini juga ada di Play Store. Fiturnya ada pendaftaran anggota, katalog koleksi, rak buku, kemudian koleksi unggulan, bebas pustaka, kartu digital, dan bebas pustaka ini biasanya untuk teman-teman yang mau yudisium ya. Ada beberapa syarat untuk
bebas pustaka. Jadi sebagai tanda bahwa teman-teman sudah tidak punya tanggungan peminjaman di perpustakaan, itu bisa melalui aplikasi. Next. Nah, ini kita masuk ke Jogja Library Center. Nanti kita akan bicara tentang sejarah, koleksi, dan juga layanan. Ini berarti teman-teman semua sudah pernah ke JLC ya? Ada yang belum? Banyak yang belum apa ya? Banyak yang belum ya? Oke. Jadi sejarahnya Jogja Library Center ini sebenarnya dulu adalah perpustakaan negara ya. Jadi tadi sudah ada di video. Perpindahan lokasi perpustakaan negara RI sebelumnya ada di Jalan Mangkubumi. Jalan Mangkubumi itu ada di utaranya JLC yang sekarang ya. Kemudian sekarang pindah ke Jalan Malioboro itu per tanggal 17 Maret 1952. Kemudian setelah itu selain itu juga di sana itu pertama kali diberlakukannya klasifikasi DDC ya, DW Decimal Classification untuk yang di Indonesia ya, untuk koleksi perpustakaan. Kemudian di sana juga pertama kali diterbitkan Buletin Sangkakala itu di tahun 1975. Kemudian di tahun 76 itu ada inisiasi Taman Pustaka Anak-anak di sana, yang sekarang juga sudah tidak ada ya, karena sekarang di sana hanya ada sekarang di sana adanya majalah dan koran lama, sekaligus juga ada layanan koleksi namanya Yogyakarta. Yogyakarta ini adalah koleksi yang terkait dengan kejogjaan. Segala sesuatu yang terkait dengan budaya Yogyakarta itu kita labeli dengan koleksi namanya koleksi Yogyakarta. Kemudian setelah itu tahun 1981 itu pindah ke Tentara Rakyat Mataram. Ini karena memang ada, kita disediakan unit atau gedung baru ya di Tentara Rakyat Mataram, tapi tetap mempertahankan yang ada di Jogja Library Center, sehingga beberapa koleksi itu banyak yang diangkut ke gedung yang di Tentara Rakyat Mataram, sehingga yang di Malioboro JLC itu tinggal koleksi tentang humaniora, ada surat kabar, itu tahun 1981. Lanjut. Nah, layanan apa saja yang ada di Jogja Library Center? Yang pertama adalah layanan baca di tempat. Jadi semua koleksi yang ada di Jogja Library Center itu tidak dapat dipinjamkan, hanya bisa dibaca di tempat. Pemustaka mengambil koleksi dengan bantuan petugas. Di sana kami sediakan petugas yang siap untuk membantu teman-teman ketika nyari, pengen majalah apa, pengen koran tahun berapa, itu jangan khawatir, di sana ada petugas yang siap membantu. Nah, terus setelah selesai membaca, koleksi diletakkan di meja yang telah disediakan. Jadi biasa setelah selesai tinggal ditaruh di meja aja, karena memang di sana raknya tinggi-tinggi, jadi nanti petugas yang akan membantu untuk shelving gitu ya. Untuk akses koleksi lebih lanjut, nah seperti keperluan penelitian, jadi banyak sekali mahasiswa dan peneliti baik dari Indonesia maupun luar itu beberapa kali melakukan penelitian di Jogja Library Center ya. Nah itu syaratnya adalah bersurat ke Kepala Balai Perpustakaan, kemudian nanti dibantu oleh petugas yang ada di sana. Kemudian selain baca di tempat, ada satu lagi koleksi digital. Koleksi digital ini adalah hasil alih media koran-koran lama yang ada di sana. Jadi teman-teman bisa
mengakses langsung koleksi itu di komputer yang telah disediakan. Belum semua dialih mediakan, tapi beberapa sudah ada. Itu bisa teman-teman lihat di komputer yang bisa. Lanjut. Nah, terkait dengan koleksi, ini ada beberapa koleksi yang kami miliki di JLC ya. Yang pertama ada koleksi surat kabar atau koran. Koran abadi ini paling lama ya, ini tahun-tahun paling lama ya. Paling lama tahun 1957 dan seterusnya. Bernas itu tahun yang tertua tahun 1960, ada Berita Yuda itu tahun 69, Gema Masa 60, Harian Rakyat itu tahun 52, KR Kedaulatan Rakyat itu 1947 kami punya di sana. Kemudian ada Tempo itu tahun 52, Mimbar Umum 1956, dan ada satu lagi tadi informasi dari Mbak Cynthia itu ada di sana koran atau majalah ya tahun 1916 itu kita punya terkait dengan informasi perkereta apian kalau nggak salah, dan itu bahasanya Belanda. Lanjut. Nah, ini ada koleksi majalah juga selain koran. Ada terbitan umum bahasa Indonesia antara tahun 48, kemudian tema bibliografi 54, terus terbitan umum bahasa Inggris itu tahun 49, bahasa Arab, kemudian bahasa Jawa itu Joyoboyo tahun 1947, dan hubungan internasional itu tahun 50. Lanjut. Nah, ini yang koleksi hasil alih media yang sudah bisa dilihat di koleksi digital di JLC. Dan antara ada berita APB, Bernas, Bijaksana, Bintang Timur, Harian Indonesia, KR, dan lain-lain. Ini bisa teman-teman baca-baca di sana hasil alih medianya. Yang selanjutnya, ini sedikit informasi ya, ini kami beberapa kali mendapatkan penghargaan. Yang pertama di tahun 2019 itu kita mendapatkan penghargaan top 45 Sinovic ya, inovasi publik oleh Kemenpan RB, itu melalui aplikasi atau layanan sepatu Jurify tadi yang sudah kami jelaskan di tahun 2019. Kemudian kita mendapatkan predikat BPK itu di tahun 2021, dan untuk tahun ini akan proses diajukan untuk WBBM. Kemudian kita juga mendapatkan sertifikat ISO IEC tahun 2023, ini terkait dengan layanan dan TI yang ada di Balai Perpustakaan. Kemudian ada lagi PISA itu singkatan apa Pak? Pusat Informasi Sahabat Anak ya. Itu kita dapat penghargaan di tahun 2023. Kemudian RBRA ini adalah ruang belajar ramah anak, kita baru mendapatkan di tahun kemarin. Itu lanjut. Nah, ini ada beberapa saluran yang teman-teman bisa hubungi ketika ada yang ingin ditanyakan. Kita ada 3 nomor ya. Yang utama adalah yang paling kiri, layanan informasi perpustakaan, aduan masyarakat, dan lain-lain. Dan 2 yang lainnya. Silakan teman-teman bisa tanya-tanya di situ terkait dengan layanan kami. Lanjut. Nah, ini yang terakhir, teman-teman bisa ikuti media sosial kami, silakan di follow. Ada YouTube, Instagram, Facebook, X, TikTok. Nah, ini teman-teman bisa follow, terutama di Instagram ya. Ini nanti pasti akan diupload di Instagram, siapa tahu ada foto-foto teman-teman di situ. Dan juga ada website resmi kami di Balai Yanbus
www.jogjaprof.go.id. Mungkin habis ya Mas ya? Nah, itu saja dari kami. Monggo silakan kalau ada pertanyaan atau diskusi, kami silakan sebelum nanti kita berkeliling menuju ke koleksi langka. Monggo silakan. Satu. Ada lagi? Dua. Satu lagi mungkin. Atau ini dulu, monggo silakan. Disebutkan namanya dan dari jurusan prodi. Berdiri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Aman Majid dari program studi Sejarah Peradaban Islam semester 4. Tadi sempat dijelaskan oleh Mas Hedi terkait koleksi-koleksi langka yang dimiliki di Dinas Arsip DIY ini. Nah, ya karena koleksi-koleksi tersebut langka kan berarti ya namanya langka berarti susah dicari kan. Dan yang ingin saya tanyakan, bagaimana proses dari lembaga ini untuk bisa mendapatkan dan mengumpulkan naskah-naskah yang langka tersebut sehingga bisa disatukan di Dinas Perpustakaan ini. Ya, terima kasih. Mas, sudah Mas? Helmi. Mas Helmi, ya. Lanjut yang satu lagi dari Mbak yang di depan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Triana Oktaviani dari program studi Sejarah Peradaban Islam. Nah, di sini saya punya dua pertanyaan. Untuk yang pertama, itu kan untuk buku itu kan seiring berjalannya waktu ke depan kan tentu ada yang baru kan. Untuk perpustakaan ini itu untuk kayak mengupdate buku atau menambah koleksi itu ada jangka waktu periodenya nggak? Kayak mungkin berapa tahun sekali atau bagaimana? Lalu yang kedua itu kan banyak naskah-naskah kuno di sini. Itu untuk dari segi pemeliharaannya bagaimana? Apakah ada perlakuan khusus yang berbeda-beda? Begitu. Triana ya. Oke, ada lagi? Ini dulu deh. Teman-teman sekalian, terkait dengan pertanyaan koleksi langka ya, ini nanti akan kita jawab di ruang koleksi langka. Tadi sudah kami catat terkait dengan preservasi ya, kemudian perolehan koleksi langka nanti akan dijawab pada saat di ruang koleksi langka. Nah, terkait dengan apa tadi, buku ya, dimana pembelian buku, kemudian bagaimana caranya untuk memilah ya. Jadi kami setiap tahun itu melakukan pembelian buku, baik itu buku fisik maupun e-book, dengan anggaran yang beragam. Kalau tidak ada sesuatu seperti COVID kemarin ya, kita itu biasanya rutin setiap tahun membeli buku. Nah itu kami prosesnya kami seleksi dulu buku itu, melibatkan pustakawan untuk pelaksanaan seleksi. Bisa dari berbagai macam informasi, dari survei masyarakat, kemudian dari berita buku apa saja yang akan beli gitu ya, dan lain-lain. Nah, buku-buku yang sudah ada di sini, karena memang walaupun gedungnya terlihat besar ya, cuma memang ruangan-ruangan ini semakin lama itu kalau kita beli otomatis sudah tidak cukup untuk menampung buku-buku itu. Makanya kami setiap tahun ada kegiatan namanya weeding. Weeding ini kami pilih buku-buku mana yang kira-kira sudah tidak atau kurang dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi kami sendirikan, kemudian nanti buku-buku baru bisa
ruangan-ruangan. Jadi kita ada bidding seperti itu. Kemudian kalau ada buku rusak yang rusaknya berat, itu kita juga usulkan untuk penghapusan. Jadi buku-buku yang memang tidak bisa diselamatkan gitu ya, itu kami usulkan untuk penghapusan. Itu mungkin cukup. Setelah ini kita akan menuju ke ruang koleksi langka. Nanti mau dibantu ya Mas Gigi, Mbak ya, karena pesertanya banyak sekali ya. Mungkin bisa bergantian atau seperti apa.